Kalau menurut saya sih untuk koreksi lagi cukup dalam sih rasanya nggak begitu ya, Maya. Karena sebenarnya untuk saham kita sendiri udah udah ininya ya udah bagus ya nggak akan sampai turun banget juga gitu dan kita lihat juga dari sisi investor asing pun sebenarnya juga nggak ada terlalu banyak masuk juga gitu ya ke saham kita juga jadi impactnya saya rasa udah nggak terlalu apa namanya nggak terlalu besar banget lah gitu Oh, ya paling justru koreksi The Fed naikin suku bunga ini takutnya adalah investor asing itu nyabut investasinya gitu ya mas, sehingga membuat IHSG turun gitu ya. Tampaknya justru malah kecenderungannya masuk nih, kecenderungan cenderungan masuk mungkin waktu yang lebih lama gitu ya. betul betul karena porsinya sekarang pun kan juga nggak terlalu begitu besar juga kan si investor asing di kita juga kan itu Betul. Pak. Jadi kita lebih mendominasi nih perdagangan di bursa Sekarang ya. betul. Karena transaksi dari teman-teman ini semua transaksi untuk berinvestasi ya, khususnya generasi milenial gitu ya. Betul betul Nah, betul. kalau kita lihat juga Pak, ini kan obligasi ya. Obligasi kita ini belakangan cenderung menguat gitu. Apakah ini karena investor asing juga masuk ke obligasi dan nanti impact-nya ke reksadana pendapatan tetap, ini seperti apa Pak? Oke baik. Kalau untuk sekarang kemungkinannya sampai dengan akhir tahun sebenarnya obligasi untuk pendapatan tetap ya reksadana pendapatan tetap masih belum begitu menarik sih sebenarnya ya karena eh, suku bunga juga akan naik juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau suku bunga naik ya kita lebih lihatnya adalah ke sisi reksadana saham atau saham siapa atau reksadana pasar uang. Jadi kalau untuk pendapatan tetap ya mungkin karena mungkin tribun aja gitu ya. Jadi cukup lumayan ada pergerakan. Bisa dibilang dari awal tahun sampai dengan akhir pertengahan kemarin tahun itu untuk obligasi atau reksadana pendapatan tetap sebenarnya nggak terlalu begitu ada pergerakan yang positif sih ya Pak. Gitu. Jadi kalau boleh bisa dibilang ya sampai dengan akhir tahun kita coba ke reksadana saham atau bisa langsung ke minimal reksadana pasar uang lah ya Pak. Gitu. Ya, jadi disarankan kalau untuk misalnya untuk apa periode investasinya itu lebih panjang, mungkin saham bisa menjadi pilihan ya Pak ya. Tapi kalau Betul. buat jangka pendek itu ya lebih baik di reksadana pasar uang itu juga bisa menjadi pilihan. Karena kalau kita lihat di obligasi ya belum ada pergerakan secara harga gitu ya. Jadi Betul. sekalian aja Betul. mau saham atau reksadana pasar uang gitu ya. Iya, betul. Eh, ya Pak, kalau misalnya reksadana campuran Pak, apakah ini juga menarik juga gitu ya? Mengingat ISG kan sudah 7.300-an nih. Apakah balance fund ini masih bisa gitu untuk dikolek? Iya. Kalau untuk balance fund yang tadi saya bilang juga ya Pak ya, untuk reksadana campuran kita nih khususnya Setia Budi Dana Campuran kita tuh memang banyak porsinya di equity gitu ya. Dan apa namanya sampai dengan akhir tahun sektor-sektor pilihan kita memang cukup positif banget. Jadi bisa dibilang cukup perform lah untuk tahun ini. Eh ya tadi harusnya masih bisa perform juga untuk reksadana campuran kita ya Pak. Itu sih. Ya. Jadi Oke, masih terima cukup bagus. kasih Jadi Pak. pilihannya bisa reksadana saham atau reksadana campuran, tapi dengan porsinya yang cukup banyak di saham atau bisa minimal ya reksadana pasar uang, Pak. Gitu, Pak, yang cukup bagus. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Erika Paramita. Gitu ya. Pertanyaannya adalah suku bunga BI naik. Apakah berdampak pada kenaikan return atau profit pada reksadana pasar uang, Pak? Iya, oke. Oke, baik. Coba saya jawab ya, Pak ya. Ibu Erika, untuk suku bunga naik, apakah berdampak pada kenaikan return net baru? Iya, sangat berdampak, Ibu ya. Kalau untuk kenaikan suku bunga BI, kemungkinan tadi ya saya coba sampaikan lagi, kemungkinan sampai dengan akhir tahun BI nanti akan cukup agresif. Kenapa? Karena inflasi kita diperkirakan 7-8%. Nah, otomatis BI harus naikin suku bunganya sekitar total sampai dengan akhir tahun tuh 1%-an. Jadi kalau kemarin terakhir kita 3,5 ditambah mungkin 0,75 ya sekitar 4 lebih persen, 4, lebih ya, 4, lebih ya. Nah itu kemungkinan untuk RDPU sendiri akan cukup positif juga sih ya Bu, gitu.
dengan resiko yang cukup minimal gitu ya. Ini ada Betul. potensi kenaikan sekitar 1% berarti Pak ya. Kalau misalnya 100 basis point dari 3,5% ya. Ini berarti hampir rata-rata tiap bulan nih BI akan menaikkan 25 basis point ya Pak prediksinya ya dari Iya, Pak Galur. prediksinya sih ya. Total ya Pak, total sampai dengan akhir tahun 1%. Kemarin kan kita udah naik 0,25 ya Pak. Ya, Jadi masih ada sisanya itu 0,75 berarti. Gitu. iya, 75 basis point. RDG ini kan 4 kali ya Pak ya. Berarti Iya, bisa uh, dibilang tiap bulan atau ya mungkin bulan ini bisa 0,5 juga kemungkinan bisa juga gitu. oke, Kita coba terima lihat. kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi Pak dari ini namanya Sekeko gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah izin bertanya Pak, saat ini bunga tabungan mencapai 0%. Bahkan banyak sekali ADPU kinerjanya masih kalah dari inflasi gitu ya. Sayangnya, bagaimana sebaiknya mengoptimalkan dana darurat agar tidak tergerus inflasi ini Pak gitu ya. Jadi kalau ditaruh di tabungan bunganya 0%, kemudian eh, kinerja RBPU juga kalah dengan inflasi. Nah, gimana nih supaya untuk mengimbangi ini, Pak? Kalau saya rasa inflasi tinggi itu mungkin tahun ini hingga sampai tahun depan aja, Pak. Selanjutnya mungkin akan normal gitu. Iya, betul, betul, betul. Jadi kemungkinan inflasi nggak akan terus sampai tinggi banget juga ya, karena ini impact adanya kenaikan BBM aja sih ya. Eh, Seharusnya sih untuk dana darurat masih oke, lebih oke di RDPU ya dibandingkan dengan tabungan tadi ya. Karena tabungan kita dapatnya berapa sih? Harus ada tiering gitu kan, 500 juta dapatnya 0,15% gitu. Sedangkan kalau kita invest di RDPU, mau nominalnya berapapun, rate yang kita dapat dari RDPU itu cukup lumayan bagus kan, lebih menarik dibandingkan kita taruh di tabungan gitu. Apalagi tadi ya dengan adanya kenaikan suku bunga dari BI juga akan impact banget ke eh, SDPU atau RDPU kita. Itu sih ya Pak. Iya, jadi memang ada kenaikan suku bunga ini akan membuat profit dari ADPU itu mengalami kenaikan gitu ya. Ya, memang itu hanya perkiraan ya teman-teman ya, inflasi itu ya. Dan inflasi ini Iya, mungkin kita masih cukup terkendali karena kenaikan BBM aja. Setelah disesuaikan, inflasinya akan kembali normal lagi. Seharusnya seperti itu ya, gitu ya. Ya, nah betul. kemudian ya, oke, sembari kita nunggu teman-teman yang lain ya, Oke, mungkin sedikit tambahkan ya Pak ya. silakan. Mungkin banyak orang yang berasumsi bahwa oh inflasi tinggi macam-macam gitu ya. Bikin takut lah ya Pak, inflasi itu kayak momok yang menakutkan gitu. Yang tadi saya bilang sebenarnya kalau inflasi tinggi itu sebenarnya nggak harus ditakutin gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalkan ternyata purchasing power kita tuh masih tinggi juga gitu. Yang dikhawatirkan adalah ketika inflasi tinggi, tapi ternyata purchasing power kita rendah. Nah itu yang baru kita khawatirkan. Tapi selama inflasinya tinggi, terus purchasing power kita juga masih tinggi, ya harusnya itu nggak akan terlalu berdampak apa-apa sih. Itu sih ya Pak. Jadi Ya, inflasi nggak harus kita takutin gitu Pak. ya, betul ya. Nah, kalau kita lihat memang indeks keyakinan konsumen kita gitu yang ada di Betul? BI itu kan memang sudah lumayan cukup optimistis gitu ya di atas Iya, 110 atau 120 gitu ya. Dan iya betul betul betul. penjual penjualan penjualan properti juga ternyata indeksnya naik gitu Pak, masih naik gitu ya. Dan Iya, ini kan properti menjadi barang yang mahal gitu ya Pak ya. Dan betul betul betul. ya ini kalau menurut prediksi pertumbuhan perekonomian di tahun ini menurut Setiabudi Investment Management kira-kira masih bisa naik di atas 5% lagi nggak Pak? Kalau saya sih masih bisa ya Pak, karena tadi adanya kenaikan BBM juga gitu ya, harusnya masih bisa naik di atas 5% lagi ya Pak, sesuai dengan prediksi dari Kementerian Keuangan juga. Oke. Kalau misalnya ini apa kira-kira melesat lagi itu di atas 5,5 atau bahkan mendekati 6%. Ini ada kemungkinan nggak, Pak Galuh? Untuk itu kita coba.
lihat lagi dulu ya Pak. Kebetulan apa namanya data-datanya kita masih belum dapat yang terbaru. Jadi kita coba tunggu pertama meeting dari BI, terus sama data-data si apa namanya BPS juga dulu ya Pak. Gitu. Jadi kita belum bisa predik banget yang secara jelas seperti apa sih ya Pak. Takut salah gitu. Ya, Pak, kalau secara sektoral nih, teman-teman kira-kira di sini juga pengen tahu gitu ya. Di bursa kita itu kan biasanya ada sektor cycle gitu ya. Misalnya inflasi lagi tinggi gitu kan. Kan sumbernya itu dari kenaikan harga BBM ya Pak ya. Iya Lalu BBM betul. dari saham minyak gitu kan. Tadi kan sempat menyinggung sektor energi gitu ya. Nah, kira-kira kalau sektor apa nih Pak dan industri apa sih yang menarik gitu ya menurut Setiabudi ini kita ngobrol-ngobrol gitu Pak ya Boleh untuk boleh Pak. view-nya. Oke, view-nya kita masih lihat di sektor energi ya Pak, di batu bara khususnya di coal. Kenapa? Karena akhir tahun biasanya di Eropa, di Cina kan akan musim dingin nih Pak, ya. Kemungkinan permintaan dari batu bara itu juga akan meningkat juga Pak. Nah itu yang kita coba apa namanya cukup cukup lihat ya kita dari sana. Terus yang kedua kita lihat di sektor perbankan Pak, karena tadi ya adanya kenaikan suku bunga, terus juga kita lihat loan growth di bank di perbankan itu juga lumayan cukup naik ya tadi contoh orang untuk properti gitu ya. Berarti kan orang udah mulai KPR nih Pak ya, KPR Ya. atau mungkin pinjaman yang lain gitu. Nah, kita ketika si pertumbuhan ekonomi kita juga mulai membaik, sudah mulai meningkat, loan growth sudah mulai meningkat, ya otomatis industri perbankan juga harusnya bagus juga sih. Jadi yang kita lihat itu dua itu, Pak. Dan ada satu lagi yang kita coba amatin juga adalah dari sektor nikel ya Pak ya, nikel untuk uh, mobil listrik segala macam. Nah itu juga cukup menarik juga sih ya Pak untuk kedepannya gitu. Karena kan Oke. beberapa berita juga kan sudah mulai nih ya BBM kalau nggak salah udah mulai dibatasi ya kalau nggak salah itu beberapa kendaraan yang menggunakan BBM segala macam itu Pak. Ya, ini berarti sektor industrial ya, Pak ya, untuk Iya, tambangan mineral nih bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman gitu ya. Nah, kemudian iya. kalau misalnya ini Pak, sektor yang lainnya, transportasi ini apakah akan terdampak Pak dengan adanya kenaikan BBM ini? Ah, kalau transportasi kemungkinan akan terdampak ya Pak. Bisa dibilang eh, mungkin bisa bisa negatif lah atau pada penurunan lah dibandingkan dengan sebelumnya ya Pak. Karena kemarin aja kan kalau nggak salah banyak ada demo juga gitu ya. Kebetulan dekat kantor tuh di Kuningan ada demo di apa namanya Grab ya kalau nggak salah. Mereka terlalu berat banget gitu. Kemarin tuh ada yang bilang, oh cuma 10 kilometer atau berapa itu bisa 40.000 gitu. Nah ini juga orang-orang pasti akan memilih ke kendaraan yang jauh lebih murah lah bisa dibilang gitu sih ya Pak. Ya, seperti transportasi massal ya Pak ya, dan Iya di betul, Jakarta ini kan transportasi ada MRT massal. gitu. Di Setiabudi juga nanti ya akan ada LRT Ada betul ya LRT Pak ya? Pak, betul betul betul. Depan Tapi kantor Pak. belum ya Pak ya? Belum apa? Belum 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 selesai LRT-nya ya? belum selesai, belum selesai Apakah Pak. tahun depan ada kemungkinan untuk dioperasikan ya Pak? Kemungkinan sih harusnya sih kemudian tahun depan udah operasi ya Pak. Harusnya jadwalnya kalau nggak salah itu pengennya itu pada saat kemarin Agustus itu soft launching kalau nggak salah Pak di berita. Cuman karena mungkin ada beberapa stasiun yang belum siap, jadi akhirnya mungkin mundur seperti itu Pak. Oke, ya. Kemudian sentimen yang lainnya nih Pak, yang dari dalam negeri nih, selain kalau kita lihat ya kenaikan BBM, ya kemudian kita lihat juga BI naikin suku bunga gitu ya. Apakah ada sentimen-sentimen lain yang perlu diperhatikan nih Pak Galuh? Oke, yang perlu diperhatikan itu adalah sebenarnya ini Pak, krisis energi kalau di luar ya Pak, krisis energi itu masih cukup momok dan cukup menakutkan sih ya Pak. Kalau misalkan ternyata itu makin berlanjut gitu ya Pak. Nah ini otomatis akan semakin meningkat juga ke harga batu bara juga sih Pak. Nah itu yang eh, karena kan kita tahu ya kayak beberapa perusahaan juga masih banyak menggunakan batu bara segala macam juga kan. Ini juga
cukup kita khawatirkan juga sih ya Pak, krisis energi ini. Pak, kalau Gitu. krisis pangan gimana Pak kondisinya? Mengingat kan sebetulnya Indonesia ini fundamentalnya mulai dibangun gitu ya. Pak Jokowi Hmm. membangun sekitar 48 bendungan atau bahkan lebih gitu ya. Dan juga waduk-waduk kecil gitu ya. Ini kan berarti ketahanan pangan kita cukup baik. Tetapi kan memang ini kan butuh butuh proses ya, namanya Butuh bertani itu kan proses. iya butuh waktu lah untuk bercocok tanam gitu. Nah, Hmm. eh, kira-kira apakah ini dalam waktu dekat ini misalnya kita kekurangan gandum dan lain-lain gitu ya, apakah ini akan mempengaruhi juga dan menjadi penyumbang terhadap inflasi kita, Pak?